Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Mas, Mbak semua. Ya, perkenalkan saya Rio Arya Pratama. Jadi bisa panggil saya Rio. Saya dari Departemen Teknik Kimia UGM. Sekarang ini saya selaku moderator ya. Jadi selamat datang dulu ya di Sekolah Ekoliterasi Anggrek Bumi Lestari. Jadi kita di Sabtu pagi yang cerah ini kita udah berkumpul di sini. Kita akan bersama-sama mendengarkan ya. Mungkin ini informal aja, jadi kuliah ya relax saja. Kita mendengarkan nanti materi dari Ibu Profesor Cut Sugandawati Johan dari ya pengamat dan praktis ekologi mengenai ekologi, jasa ekosistem dan perubahan iklim ya. Mungkin ketiga ini sangat berkaitan dan sangat penting juga untuk kita ketahui bersama gitu, dan kita resapi, dan nanti mungkin setelah kita selesai dari sini bisa kita ini terapkan gitu. Mungkin kita bisa langsung mulai saja ke Ibu Profesor Cut Sugandawati. Jadi persilakan Bu untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi ya, selamat pagi semuanya. Pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang telah sama Prof Chandra ya, telah mengundang saya untuk sharing di sini. Hari ini saya akan berbagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak ya. Juga terima kasih sekali pada semua yang datang pagi ini. Jadi saya langsung saja ya. Saya baru purna tugas. Jadi saya sementara masih tinggal di Yogyakarta. Tadinya saya bekerja di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Keahlian saya adalah saya dari Laboratorium Ekologi dan Konservasi. Saya ekologi keahlian saya. S1 saya di Fakultas Biologi UGM, S2, S3 di University California Davis, USA. Saya mendalami ekologi dan aplikasinya. Jadi hari ini saya akan berbagi ya. Saya boleh di stop loh ya. Jadi misalnya mau nanya gitu boleh ya Pak ya? Boleh. Atau mengemukakan pendapat, kan kita sharing. Jadi mungkin aja Bapak Ibu lebih baca duluan, saya belum. Jadi kita makin kaya, jadi saling memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan tentang ekologi ini. Jadi mungkin bagi yang baru ya, mungkin tidak untuk hari dengan temannya ya. Ini review, jadi nggak apa-apa. Topik bahasan kita itu adalah ekologi, organisme, individu, populasi, komunitas, ekosistem. Ya, jadi kita ketika belajar ekologi itu kenapa kita ekologi. Kemudian ekologi lanskap dan siskap. Kemudian ekologi global, perubahan iklim. Jadi pertanyaan mengapa terjadi perubahan iklim gitu. Pada saat ini ya kita berada dalam climate emergency, darurat iklim. Kita mulai merasa harusnya sekarang kita sudah musim hujan, tapi kita masih tetap musim kemarau. Jadi begitu aneh. Saya dari Aceh. Di Aceh kakak saya bilang udah hujan lebat ya, di daerah yang di kaki Gunung Lauser itu sudah banjir gitu. Tapi kita setitik air pun tidak ada ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus tanya ekologi mungkin udah pernah. Jadi ekologi itu definisinya banyak ya, dan dia di dalam ilmu pengetahuan dia adalah young science. Tidak seperti kimia ya, Avogadro tahun 400 ya kan, atau fisik Archimedes ya. Tapi ekologi baru sekitar tahun 60-an. Ketika dunia mulai merasa ada gangguan, nah ternyata karena kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik. Jadi mula-mula itu sebetulnya tidak di sini ya, karena ada yang baru juga ya. Ekologi itu ada, jadi ada kasus ya. Sehingga seorang ahli menulis buku namanya Silent Spring. Di situ dikatakan pada waktu, jadi musim
musim semi yang bisu. Padahal musim semi itu bunga-bunga ya, pohon-pohon berbunga ya, buah membesar gitu loh. Tapi tidak ada burung. Ternyata penggunaan pestisida DDT ya, itu ya DDT yang kita juga sudah dilarang. Itu menyebabkan cangkang telur tidak terbentuk. Sehingga jadi burung-burung itu telurnya nggak ada cangkang. Dan itu kasus klasik. Dan sekarang kita menghadapi, diteliti betul itu kenaikannya DDT itu saat ini dia half life-nya itu lama sekali, menjadi tidak berbahayanya lama. Saat ini di lemak penguin yang ada di Antartika itu ada DDT. Jadi perginya. Nah, sekarang kita juga punya mikroplastik, tapi kita nggak bicara tentang mikroplastik, bicara ekologinya. Jadi definisinya itu definisinya ada Ernst Haeckel ya, kemudian ada Newt Lawton ya, kemudian ada banyak yang memberi definisinya, tapi kami suka pakai yang ini, di definisi menurut Krebs. Jadi Charles Krebs itu ya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dan lingkungan, yang meliputi faktor fisika kimia yang menentukan distribusi dan kemelimpahan organisme. Sehingga organisme itu siapa? Nanti kita terangkan ya. Sehingga di dalam ekologi status populasi organisme itu penting dalam ekosistem. Di bentang darat, bentang laut, dan ekologi global di dunia. Jadi bagaimana statusnya? Karena statusnya itu bisa menunjukkan bioindikator kesehatan ekosistem. Oke. Organisme itu adalah siapa? Jadi Pak Krebs ini nggak mengatakan kalau ekologi tumbuhan, binatang, atau jasad ternik. Beliau mengatakan bahwa organisme itu adalah makhluk hidup. Siapa saja organisme itu? Tumbuhan, binatang, mikroorganisme, jasad ternik. Tadi ngomong-ngomong dengan Pak Agus, beliau suka dengan mikroorganisme karena mikroorganisme memakan limbah gitu. Ya. Jasad ternik, bakteri, kemudian virus ya. Pada tingkat belajarnya tingkat individu, populasi ya, dan komunitas. Jadi yang dipelajari apa? Interaksinya antara organisme ini dengan misalnya antara individu dengan individu ya, dalam bentuk apa? Ya, predator. Jadi predator prey, memangsa dan dimangsa, rantai makanan dan jejaring makanan gitu, antara lain. Jadi itu. Kemudian interaksinya organisme dan organisme dengan faktor fisika kimia yang menentukan persebaran, distribusi, dan kemelimpahan organisme. Misalnya kita tahu ya, Gunung Merapi itu kan sering mengalami erupsi, wedhus gembel ya, awan panas yang panasnya 800 derajat. Dan itu sudah terjadi mungkin ratusan ribu tahun. Kita nggak tahu, geolog yang bisa mengatakan kapan gunung api itu aktif. Nah, ternyata tumbuhan di sana sudah adaptasi dengan kebakaran. Jadi kalau dia terbakar, dia hidup kembali. Ya. Dengan cara tentu agak jauh dari titik apinya yang pertama. Jadi namanya dia terjadilah fire tolerant. Jadi jenis-jenis yang tahan pada kebakaran. Jadi jenis-jenis ini, jadi kalau Gunung Merapi meletus dan awan panas membakar hutannya, makanya hutannya akan tumbuh lagi. Tapi dengan syarat di situ tidak ada jenis-jenis yang mengkoloni invasif itu loh, jenis-jenis perusak yang ada di situ. Jenis perusak itu adalah datang dari luar, dari Afrika ya, seperti enceng gondok itu misalnya di perairan. Nah sekarang dia fire tolerant. Sebetulnya kan Gunung Merapi itu hutan hujan tropika. Kebakaran bukan sistem ekologinya.
Tetapi hutan hujan tropika yang ada gunung apinya, kebakaran menjadi sistem ekologinya. Jadi kebakaran sistem ekologinya misalnya California, Australia, ya, Yunani, ya, di Mediterranean, kebakaran sistem ekologinya. Jadi kebakaran itu penting karena tumbuh-tumbuhan mereka fire toleran, buahnya itu akan bisa berkecambah kalau ya biji-bijiannya kalau dia terbakar. Seperti pohon jati. Pohon jati itu kan dia tropical monsoon. Tropical monsoon dia terbakar dulu bijinya baru bisa berkecambah. Nah, perubahan iklim menyebabkan kebakarannya menjadi luar biasa, tidak terkontrol. Jadi luar biasa. Jadi di lereng Merapi itu hasil penelitian kami menunjukkan banyak spesies invasif. Jadi berbahaya sekali ya. Sebetulnya kalau tidak ada itu harusnya KSDA tinggal tebar aja bersama masyarakat biji-bijian yang fire toleran. Kerahkan pencinta alam, pasti mereka mau datang mungutin biji-biji yang kina, puspa gitu. Di sana banyak sekali. Ada 18 jenis pohon yang saya teliti di sana. Jadi harusnya itu yang ditebar. Nggak boleh nanam akasia, ya kan? Akasia dia fire toleran. Apa yang terjadi di Merapi? Sekarang hijau, ya. Tetapi kan itu pohon kanker. Ya, akasia dokuren, ya, green cancer gitu loh. Kan pohon kanker hijau. Karena dimasukkan oleh sesuatu lembaga sehingga ketika Kinah Rejo terbakar tahun 2010 ya, ketika Mbah Marijan nggak ada. Nah, itu ya, yang tumbuh sekarang kita lihat hijau, itu adalah akasia dokuren, asalnya dari Australia. Jadi tumbuhnya sangat cepat, dia menguasai, menyebabkan spesies asli. Spesies asli itu punah. Jadi harus segera. Jadi kalau terjadi kebakaran, misalnya bekerja sama dengan AURI, dengan Angkatan Udara, ya kan, chopper, kan biasanya setelah saya amati, setelah erupsi, maka pasti ada apa? Hujan. Kan itu bagus sekali. Chopper kerahkan seluruh pencinta alam. Di Jogja banyak sekali. Nah, itu milihin biji-bijian yang kan dia terbakarnya sporadik. Hanya di jalur-jalur sungai yang dilewati, tergantung angin. Sehingga pertanyaannya ketika saya masuk ke hutan Merapi, kenapa ya pohonnya kecil-kecil gitu? Karena sering terbakar. Kebakaran itu 70 tahun yang lalu, kata Bapak tua itu. Bapak ada umurnya 80 tahun, kami tanya. Karena saya gunakan sebagai plot untuk kontrol pekerjaan saya. Gitu. Itu misalnya. Jadi ada interaksi. Jadi kompleks, ya kan? Kemudian, nah dari definisi Pak Kreb ini kita selalu bertanya di mana, berapa banyak, mengapa. Ya, nanti saya misalnya hilangnya ekosistem. Kan tahun 70-an, ya, 80-an itu sangat aktif. Pemerintah memberi HPH, hak pengelolaan hutan. Tapi sebetulnya hak menebang hutan. Karena kalau mengelola habis ditebang harus tanam lagi. Tapi nggak ditanam. Sehingga termasuk misalnya di Kalimantan, habitatnya ya hilang, habitat orangutan. Misalnya di sini hilangnya hutan hujan tropis ancaman bagi harimau Sumatera. Rawa bakau tropika, ya, hutan bakau juga di Pulau Jawa itu dulu segara anakan, ya. Hutan bakau di Pulau Jawa udah sangat apa ya? Udah hampir apa? Udah tinggal 30% punah, ya kan? Yang ada semak bakau gitu. Oke. Nah, tadi contohnya organisme di sini saya berikan orangutan. Saya tergantung sedang ingat apa, contohnya pergi ke situ. Yang paling mudah kan bagi bapak-bapak atau mbak-mbak kan Merapi pasti tahu ya. Jadi lebih mudah. Oke. Jadi yang uniknya
makin besar binatang itu, ketika hutan ini rusak, makin terancam dia. Misalnya gajah, kan habitatnya jadi daerah pemukiman transmigran, habitatnya hilang, ya kan? Jadi makin besar ukurannya, makin terancam punah. Termasuk juga orang hutan. Orang hutan kan binatang tinggal di kanopi pohon, di tajuk pohon. Orang hutan ini tinggalnya di tajuk pohon, ya. Kemudian, ya, dia pindah dari satu pohon ke pohon yang lain seperti Tarzan itu, menggunakan liana, ya, apa ya, tali atau apa yang melilit pohon. Tapi bukan yang herba, tapi woody liana. Dia pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, bergelayut itu loh, seperti Tarzan. Dia tidak pernah turun ke lantai hutan kecuali minum, ya, saya pikir gitu. Jadi sangat jarang. Nah, di masa lalu dia hilang kemana gitu loh. Terancam kenapa? Karena penebangan hutan hujan tropis yang luas. Nah, hutan hujan tropis yang ditebang luas itu jadi tumbuh lagi gitu loh. Kan spesies invasi mungkin ketika itu belum begitu banyak, ya. Nah, itu tumbuh lagi. Kemudian apa yang terjadi? Pemerintah mengeluarkan peraturan baru lagi. Jadi law over forest itu dengan HGU, hak guna usaha, itu boleh menanam pohon sawit. Jadi pohon sawit ditanam itu semua di law over forest. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan, ya, moratorium untuk hutan hujan primer. Hutan hujan primernya di mana? Kan nggak ada, udah jadi law over forest, jadi hutan sekunder. Tidak ada hutannya gitu loh. Nah, jadi law over forest ini, ya, hutan yang tumbuh kembali ini menjadi perkebunan kelapa sawit. Luasnya luar biasa. Ya, pada tahun 2019 itu ada 18 juta hektar. Itu meningkat dari 12 juta hektar menjadi 18 juta hektar. Juta loh, besar sekali. Ya. Menurut saya saya perlu minyak sawit. Kan saya suka gorengan, goreng pisang, ya. Kerupuk saya suka. Berarti kan kita perlu. Tapi kita mengambil tanah haknya hutan hujan itu terlalu luas. Bukan tidak boleh. Kalau harimau itu makanan terakhir saya akan makan harimau itu. Misalnya seperti itu. Jadi ya ada paradigma baru setelah pertemuan Rio 1992. Semua sumber daya alam itu boleh digunakan. Ya, termasuk keanekaragaman hayati, ya, mining boleh, semua boleh. Tetapi ada batasannya, gunakan secara bijak. Gunakan secara bijaksana, dihemat, kemudian dilindungi sehingga berkelanjutan. Karena tanpa menggunakan sumber daya alam kan kita tidak bisa hidup, tidak bisa meneruskan, ya kan, kehidupan. Jadi keadaannya sangat kritis gitu loh, orang hutan ini. Oke. Nah, populasi apa? Yang sudah tahu nggak apa-apa ya, ada. Jadi kumpulan cacah individu sejenis. Misalnya ayam satu jenis itu populasi ayam gitu loh misalnya, ya. Kalau ini kancil atau di kebun di Wanagama itu ditanam dalam populasi. Jadi dalam blok-blok. Misalnya ini, ya, blok Jatimuna, isinya pohon Jatimuna yang dominan. Bukan berarti pohon lain tidak ada, tetapi itu betul-betul dominan. Jadi sejenis, sehingga disebut, ya, populasi jati itu. Nah, kumpulan individu sejenis yang menempati daerah dan waktu tertentu. Akibatnya gitu, jika lokasi atau waktu berubah, kerapatan populasinya akan berbeda. Misalnya untuk Bapak, ya, tanaman di pinggir jalan, sekarang kan kering semua, mati. Tapi nanti ketika hujan, hidup lagi. Jadi kan beda populasinya ketika dia kering dengan
Ada yang menarik, ternyata debu Merapi kandungan nutriennya tinggi. Jadi ada penelitian mengatakan apabila kandungan nitrat tanah, walaupun airnya sangat sedikit, tumbuhannya masih hidup. Jadi kalau kita ke Gunung Merapi, kan kita lihat lantai hutannya walaupun musim kemarau banyak rumput. Ternyata itu, jadi nutriennya tinggi. Jadi KSDA nggak usah mupuin pohonnya apa semai yang ditanam di sana karena nutriennya sangat tinggi gitu loh. Bagaimana? Ya, ada pertanyaan Pak? Belum. Oke. Tidak apa-apa, boleh kok tanya. Bapak ada yang mau ditanya Pak? Belum. Oke. Nah, misalnya tadi kan populasi Jatimuna ya, bisa juga populasi harimau di Sumatera, ya kan? Sekitar 15 tahun yang lalu populasi harimau Sumatera itu tinggal 300 ekor. Dan itu tersebar. 15 tahun yang lalu dikatakan 25 ekor di Waikambas. Sisanya di Gunung Lauser lebih banyak. Kemudian dari Jambi, Riau ya, sampai ke Sumatera Barat. Jumlahnya sedikit. Kata ahli namanya Schafer. Kalau suatu populasi jumlah individunya hanya di bawah 500, populasi itu sudah punah secara ekologi. Misalnya kenapa di Sumatera babi banyak sekali? Ya, harimau itu adalah makanannya babi. Tetapi harimaunya jumlahnya sangat sedikit. Sehingga terjadi di sana luar biasa peledakan babi. Katanya setiap hari ngirim ke Jakarta sekitar 2 ton daging babi dari sana. Jadi hati-hati makan bakso ya. Baksonya enak sekali. Harganya sangat murah. Sampai ke Bandung. Jadi itu loh. Mas-mas hati-hati. Oke. Harus diteliti apa benar. Tapi saya baca di koran gitu loh. Ya, tapi kan kebenaran koran harus dipertanyakan juga gitu. Kemudian tadi jadi populasinya sedikit, cacah individunya sedikit, sehingga kami selalu bertanya di mana berapa banyak, di mana di Waikambas, di Gunung Lauser ada berapa, orangutan di Kalimantan ada berapa, populasi tanaman kentang di lahan pertanian, kan kentang hidup di pegunungan gitu seperti di Dieng ya kan, populasi tanaman jati di Jatimuna di Wanagama. Jatimuna itu jati asli negeri kita, spesies asli. Jati yang itu jati India. Tectona grandis itu dari India, dibawa Belanda ke sini. Jadi jati asli itu. Oh ya tadi, jadi kebakaran itu sistem ekologi hutan hujan tropika yang punya aktif, vulkano aktif gitu. Termasuk di Gunung Merbabu zaman dulu. Oh saya lihat kok ada itu. Berarti zaman dulu di sana pernah terjadi erupsi, entah ratusan tahun, sudah teradaptasi. Juga hutan tropical monsoon. Jadi di Indonesia Timur kebakaran sistem ekologinya. Tapi perubahan iklim menyebabkan kebakarannya makin besar gitu. Oke. Nah, komunitas apa? Tadi kan populasi. Misalnya kita satu jenis kan hanya di kebun binatang ya kan, atau di peternakan ya. Tetapi kalau kumpulannya banyak jenis itu disebut komunitas. Jadi kata-kata ekologi itu banyak sekali diambil oleh ilmu sosial. Jadi ada misalnya komunitas, ekosistem, ya kan interaksi, misalnya ekosistem pendidikan tinggi, interaksi antara sumber daya manusianya, strukturnya ya, kemudian juga fasilitasnya, labnya bagaimana. Kalau lab kan itu jantungnya suatu pendidikan. Jadi diambil dan itu 3 tahun akhir ini digunakan. Jadi kita bilang kalau komunitas kumpulan, komunitas ini kan kumpulan dari berbagai pemahaman, kenapa ke sini karena ingin belajar lebih banyak gitu, dari berbagai latar belakang, sehingga disebut juga komunitas.
Nah, kita bilang komunitas hutan hujan. Gunung Merapi itu komunitas hutan hujan. Ya, tetapi Taman Nasional Wasur di Papua itu komunitas hutan tropical monsoon. Jadi hutan monsoon tropika. Kebakaran sistem ekologinya. Jadi jangan buka hutannya tanam tebu. Tebu itu kan mengandung bisa bahan bakar yang bagus untuk terjadi kebakaran. Jadi Merauke ketika food estate-nya itu loh, pengembangan lahan pertanian mau dijadikan tanaman tebu. Terus saya bilang sama Pak Bupati, hati-hati Pak, kalau pembebasan lahannya nggak beres, masyarakat marah, pada musim kemarau lempar aja puntung rokok akan terbakar. Kalau saya ditanya tidak setuju, tidak cocok, ya kan? Bukan tempatnya gitu. Jadi apa yang ditanam gitu. Jadi tadi ya, di kawasan energi panas bumi ya. Jadi Kamojang itu adalah pegunungan di Jawa Barat. Di situ ada patahan. Patahan itu apa ya? Tempat patahan yang terjadi di situ ada aktivitas gunung api bawah itu loh. Sehingga dia mengeluarkan energi kemudian dipanen oleh negara. Namanya geothermal energi, energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini ya. Jadi di kawasan energi panas bumi Kamojang, vegetasi lantai ditempati oleh, nah saya kebetulan pernah ke sana sehingga meneliti bagaimana keadaan hutannya di sini ya. Di sini vegetasi lantainya penuh spesies invasif, ya namanya Chromolina odorata. Tapi saya lebih suka bilang Eupatorium odoratum sama Lantana camara. Tembelekan sama rumput Manila, rumput yang tinggi itu adalah semua spesies intrudus. Spesies intrudus apa? Spesies intrudus adalah spesies yang dimasukkan, bukan asli negeri kita. Tadi Tectona grandis dari India, asam Jawa, Tamarindus indica dari India, ya kan? Tomato dari pegunungan Amerika Tengah, dari Andes ya. Tomato, potato, kentang itu adalah bukan asli kita. Wortel bukan asli, dimasukkan ke sini. Jadi tidak semua tumbuhan yang dimasukkan namanya spesies intrudus. Tidak semua spesies yang dimasukkan itu spesiesnya invasif. Kan asam Jawa kita suka kan, nah, tidak masalah, pohon bagus di pinggir jalan. Tetapi ya kan, enceng gondok bahaya banget. Seperti itu kan, tahu Pak, enceng gondok menguasai perairan. Kalau sungai di Papua itu berbahaya sekali, perahu nggak bisa lewat, padahal sungai jalannya perahu untuk masuk ke pedalaman gitu. Jadi kalau terus pohonnya di mana gitu. Nah, sebetulnya komunitas hutan hujan tropika itu berlapis-lapis. Jadi ada pohon yang disebut lapisan pertama, tinggi. Ada dua jenis di sini. Emergent trees, pohon yang muncul gitu. Biasanya burung canga, burung rangkong suka di situ. Kalau di fakultas saya kan ada migrasi burung canga berdiam di situ, dia suka di pohon yang seperti ini, tinggi yang menonjol. Kenapa? Karena dia landing sama ketika dia mendarat atau dia mau terbang perlu ancang-ancang seperti lapangan terbang. Kita kenapa lapangan terbangnya dipindah dari Adi Sucipto ke Kulon Progo? Karena ancang-ancangnya pendek, nggak bisa diperpanjang karena ada sungai, sehingga dipindah. Sehingga sekarang semua pesawat bisa mendarat, ya, seperti itu. Jadi burung canga juga perlu ancang-ancang gitu. Kemudian lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Terus yang vegetasi lantai. Ini hutan di Guyanis. Guyanis itu jajahan Perancis di Amerika Tengah. Ya, di gambar ini, ya. Nah, di sini lantai hutannya ada vegetasi lantai. Vegetasi lantai itu seperti alang-alang.
Kalau dia menguasai, berbahaya. Balik lagi. Nanti berikutnya kita akan membicarakan tentang geothermal energi. Kenapa itu menjadi penting di negeri kita, ya. Nah, ekosistem apa gitu loh. Pasti udah diterangkan oleh Pak Agus ya mungkin. Tapi saya ulangi saja. Ya, tempat terjadinya interaksi antara organisme dan faktor fisik kimia tadi dalam bentuk mengalirnya energi. Kita tahu kita nggak bisa menangkap energi matahari, padahal kita perlu makanan. Hanya organisme yang berklorofil aja yang bisa menangkap energi matahari. Jadilah tumbuh. Kemudian kita makan pecel, ya kan? Yang tangkap energinya dari sana. Pecel memberi kita energi dengan bumbu kacang, ditambah karbohidrat, ya semua itu energi gitu loh. Interaksi organisme dengan organisme. Organisme dalam komunitas sebagai rantai makanan. Jadi kenapa sampah plastik berbahaya masuk ke sungai, kemudian bertahun-tahun hancur menjadi partikel yang kecil nggak kelihatan mata, ya? Mungkin 120 mikron gitu loh, sangat kecil gitu. Nah itu 1 mili 1000 mikron. Itu dimakan oleh, karena dia seperti nutrien diserap oleh fitoplankton. Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Kadang-kadang si zooplankton ini juga makan langsung karena partikel-partikel yang sangat halus ini. Ya, kemudian dimakan oleh ikan kecil makan ikan besar. Ini plastik mengandung berbahaya, senyawa berbahaya. Pak Agus tahu sekali apa isinya, ya, untuk organisme, ya, untuk manusia. Terus kita makanlah ikan yang besar, ya. Kita makan sarden apa. Di dalam tubuhnya mengandung mikroplastik. Terus terjadilah kanser. Kanser itu apa? Sel yang tumbuh bereaksi sehingga tubuh mengambil semua energi kita, jadi dia makin besar, terus kita mati pelan-pelan. Itu kanser. Seperti itu. Sampai sekarang masih dicari untuk menyembuhkannya, ya. Jadi kalau di sini ini di Ketambe, saya pernah ke sana, kebetulan tempat teman saya meneliti, ya. Jadi saya mengunjungi Mbak Suci, ya, di hutan Ketambe. Airnya sangat jernih. Nah, ini adalah hutan Kaliurang 17 tahun setelah terbakar. Tahun 1994 kan terjadi kebakaran hutan, erupsi gunung api di daerah Turgo ke atas sana. Nah, ini adalah hutan Kaliurang. Di sini 17 tahun. Jadi kita lihat lantai hutannya rumput asli sana, ya. Ini makaranga, ya. Bambu itu juga dia fire toleran. Jadi bagus dia tumbuh lagi. Jadi tumbuh. Tidak ada tanaman manusia di sini yang saya teliti. Artinya selama tidak ada spesies invasif bisa tumbuh lagi. Karena terbakarnya skala kecil. Yang penting kita manusia, ya, menyebar bibit-bibit yang tadi, yang fire toleran tadi. Bukan pinus lagi mengandung minyak, sumber api, ya, sumber bahan bakar, bukan akasia. Tapi pohon asli di sana ada. Tapi sekarang pohon asli terancam karena spesies invasif. Sehingga kalau akasia dokuren itu terbakar, ya, berarti dia tumbuh lagi. Dia juga fire toleran. Kan dia asalnya dari Australia. Australia semua pohonnya fire toleran dalam skala kecil. Mungkin kalau 1000 derajat baru dia mungkin nggak hidup. Karena sudah di ratus ribu tahun dia adaptasi. Oke, nah ekologi landscape. Apa itu? Interaksi antara ekosistem di dalam lanskap. Lanskap itu bentang darat. Bentang darat. Jadi misalnya Gunung Merapi ke Muara Bogor, ke Laut Selatan. Kan ada sungai, ya. Kali Bedok masuk ke Kali Progo, ya. Kenapa misalnya di pantai selatan banyak gumuk pasir? Itu ekosistem, ya.
ekosistem gumuk pasir karena katanya ada hubungan dengan pasir Merapi yang diangkut karena Samudra Hindia ombaknya sangat tinggi 5 meter bisa mengangkat balik sehingga terbentuk terus ya, sehingga gumuk pasir itu ada hubungan dengan gunung Merapi. Nah, jadi nanti kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini daerah aliran sungai kita bagi menjadi 3 ya. Daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Kemudian ini laut. Nah, kalau kita lihat di sini kan ya banyak ini ya, banyak slope, banyak lereng-lereng ya. Jadi arusnya deras. Di sini mulai melambat. Kemudian di sini sudah berkelok-kelok. Tapi Jogja kan dekat sekali. Gunung Merapi dengan sana kan hanya 75 km. Jadi sangat dekat. Sehingga keloknya enggak. Tapi kalau sungai-sungai di Kalimantan ya, di Papua itu keloknya sangat berkelok. Oke. Nah, sekarang jasa ekosistem. Apa jasa ekosistem? Manfaat yang beraneka ragam yang diperoleh manusia ya, yang disediakan oleh lingkungan alam dan ekosistem yang sehat. Jadi kalau ekosistemnya tidak sehat, tidak bisa memberi manusia. Tidak bisa kita mendapatkannya. Sehingga ekosistem health, jadi kesehatan ekosistem menjadi sangat penting. Nah, dalam masyarakat teknologi kini kita telah kehilangan kontak dengan banyak jasa atau manfaat ekosistem bagi masyarakat dan manusia. Misalnya kita punya peraturan ya, misalnya di AMDAL, kalau lerengnya lebih dari 30 derajat tidak boleh ditanam. Tapi kelapa sawit tumbuh sampai di atas puncak gunung gitu loh. Akibatnya apa gitu loh? Akibatnya kita menuai ya kan, kelapa sawit kan juga spesies intrudus. Tapi dia tidak invasif. Tapi kenapa dia menjadi masif? Karena aktivitas manusia. Tadi dalam masyarakat teknologi kini kita kehilangan kontak dengan banyak jasa atau manfaat ekosistem bagi masyarakat manusia. Jadi apa istilah Jadi jasa ekosistem itu istilah yang mengacu pada semua proses yang melalui ekosistem alam. Ekosistem alami. Jadi semua ya, semua proses ya. Ketika bilang proses berarti proses ekologi ya. Dan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati yang dikandungnya membantu menopang kehidupan manusia di planet bumi. Planet itu berarti di dunia ini, ya, seluruh dunia, ya, termasuk di kutub utara, kutub selatan, Amerika, benua Amerika, Australia, semua ikut masuk, ya. Nah, contohnya agroekosistem. Jadi agroekosistem, agroekologi ya. Jadi suatu pertanian yang berbasis pada ekologi gitu. Jadi misalnya di Gunung Kidul, saya lebih suka bilang agroforestry. Profesor Hanein yang mengajar penduduk Gunung Kidul menanam pohon jati. Jadi beliau yang dulu Bukit Batu, sekarang jadi Bukit Hijau, tahun 1960-an. Saya sangat kagum dengan beliau ya. Nah sekarang masyarakat tidak usah disuruh. Kalau kita ke Gunung Kidul, di halaman rumahnya ada pohon jati. Di tempat yang nggak ada daun jati jatuh, di situ ada kacang tanah, ada jagung, tanaman semut sim. Biasanya tanam kacang tanah, jagung, kemudian juga apa? Kedelai ya kan. Nah itu. Dan mereka manennya sesuai dengan umur. Terus di tegalannya ditanam ubi, kayu ya. Jadi seperti itu. Jadi agroekosistem, jadi suatu praktek yang sangat bagus. Mahasiswa saya namanya Mas Ardian, sekarang dosen di UIN. Kakeknya itu punya 300 batang jati.
Saya tanya, Ardian, satu batang jati berapa? Bu, kalau sebesar ini gitu loh, 20-30 cm itu 20 juta di tanah katanya. Belum ditebang. Jadi kalau kamu kakek punya 300 batang jati, berarti kamu punya uang 6 miliar ya. Itu 15 tahun yang lalu. Itu namanya tabungan hidup. Jadi pohon itu adalah tabungan hidup. Pohon itu nanti berguna untuk dunia, kita dibayar nanti ceritanya. Kenapa kita harus menanam pohon gitu loh. Oke. Nah, jadi kemudian jadi hutan hujan tropika lereng Merapi itu masih ada hutannya ya, Taman Nasional Merapi, ekosistem hutan bakau ya, di Segara Anakan tinggal semaknya. Ekosistem hutan gambut ya, Pak Harto menebang 1 juta hektar gitu loh. Cita-citanya ingin menjadikan lahan sawah 1 juta hektar. Sering terjadi kebakaran di sana karena yang tumbuh rumput apa, jadi pohonnya hilang. Ketika kita mau nanam kembali ongkosnya mahal sekali. Ekosistem terumbu karang, semua ekosistem terumbu karang kita rusak. Kenapa? Tadi karena aktivitas manusia di das hulu itu ketika musim hujan, sedimen, limbah pertanian diangkut semua. Kemana? Ke muara. Di muara ada hutan bakau. Kadangkala ada terumbu karang. Nah, sedimen, partikel tanah yang halus gitu loh, seperti lumpur gitu. Itu menyebabkan cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam air. Di sana kan ada kehidupan organisme yang mempunyai zat warna hijau yang bisa menangkap energi matahari sebagai dasar utama rantai makanan di perikanan perairan. Dia tidak bisa menangkap matahari, mati gitu. Tetapi kan limbah pertanian tinggi kan banyak pupuk gitu loh. Pupuknya ya, sehingga hanya fitoplankton yang ukurannya kecil-kecil yang hidup dan itu di permukaan, dan ini sangat berbahaya. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, sebentar. Nah, sekarang jadi pada tahun 2000 ya, pada tahun 2000 itu PBB mengadakan pilot project namanya PAGE ya. Pilot project untuk Millennium Ecosystem Assessment ya. Jadi Millennium Ecosystem Assessment itu disingkat dengan MA. Sekitar tahun 2000 sebuah upaya besar yang disponsori oleh PBB untuk menganalisis dampak tindakan manusia terhadap ekosistem dan kesejahteraan manusia. Hasilnya mengejutkan. 5 ekosistem di dunia itu rusak parah. Kemudian dimasukkanlah dalam MDGs dan SDGs kemudian ya. Ya, Millennium Ecosystem Assessment itu mengidentifikasi 4 kategori utama jasa ekosistem sebagai penyedia makanan dan air, sebagai pengaturan, mengontrol iklim dan penyakit ya. Kemudian budaya ya, rekreasi, turisme. Orang Gunung Kidul sekarang gemar ripah. Dulu kan sangat miskin. Saya datang tahun 73-an itu saya ke sana ya, mereka di Transmigrat. Sekarang setiap minggu ada 10.000 orang turis domestik ke sana. Bayangin, jalanannya sepanjang jalan jualan semua. Jadi mereka gemar ripah. Dulu yang gemah ripah orang di Bantul, kan semua nutrien ke sana sawah. Tapi sekarang orang Gunung Kidul lebih gemah ripah lagi. Dengan catatan restoran besar bukan apa punya mereka atau punya orang dari luar gitu. Ya, kemudian jasa pendukung ya. Oksigen. Jadi kenapa hutan menyediakan oksigen? Enggak hanya untuk kita, untuk dunia. Jadi Profesor Haniin menanam pohon ada 450 hektar hutan di Wanagama. Itu tiap hari ketika musim hujan ya, musim kemarau daunnya luruh. Itu menyediakan oksigen untuk Yogyakarta. Jogja hutannya sangat sedikit. Kodia Jogja 0 dulu, saya nggak tahu sekarang. Untung ada kebun hutan biologi sama hutan kehutanan. Ya kan? Hutan biologi yang lebarnya hanya 40 meter, panjangnya 130 meter, 130 meter.
memberi oksigen, ya kan? MIPA, geografi, nunut. Padahal di geografi ada ilmu lingkungan. Ya, oksigennya nunut fakultas biologi. Enggak. Kan tadi tidak ada batas negara, tidak ada batas fakultas. Marah hari. Ya, nunut oksigennya gitu. Oke, hutan hujan tropika. Dia menjaga siklus hara. Daunnya jatuh ke lantai hutan, kemudian dikoloni oleh jasad renik tadi itu loh, yang nggak kelihatan mata. Pak Agus suka mikrobia, tapi khusus pemakan daun. Kemudian produk akhir juga ada binatang tanah. Sehingga kehadiran binatang tanah itu juga bioindikator. Sehingga kami di ekologi suka meneliti binatang tanah hutan ini apa saja. Apakah yang dia bersifat sebagai berguna untuk menghasilkan nutrien gitu, atau dia parasit gitu. Kalau parasit berarti hutannya rusak gitu. Sehingga kita suka menggunakan binatang-binatang ini sebagai bioindikator. Sehingga selalu pertanyaannya di mana, berapa banyak, mengapa. Selalu seperti itu. Kemudian pengendalian hama, virus, penyakit. Ya, katanya banyak penyakit-penyakit baru. Jadi perubahan iklim menyebabkan banyak penyakit baru muncul. Dan penyakit lama yang sudah tidur itu muncul kembali. Jadi namanya new emerging disease, penyakit baru, dan re-emerging disease. Nah, ini virus ya, penyebabnya virus. Jadi viral disease ya, zoonotic disease. Kerusakan hutan itu ada hubungan dengan penyakit-penyakit yang dibawa oleh satwa liar. Dan penyakit ini mematikan. Sampai sekarang belum ada obatnya. Nah, hutan hujan itu tempat ditemukan keanekaragaman hayati. Jadi berbagai penyakit itu sebetulnya ada obat di sana. Perlu diteliti di lantai hutannya. Tetapi, atau liananya, misalnya bajaka, katanya bisa menyembuhkan kanker, seperti itu. Tapi hutannya sudah hilang. Bajaka itu tumbuh di pohon hutan gambut. Hutannya udah ditebang Pak Harto misalnya gitu loh ya. Almarhum ya. Mungkin karena ketidaktahuannya ya. Bukan tidak boleh ya. Katanya ketika itu UGM, ahli dari UGM mengatakan tidak boleh semuanya ditebang. Dan tidak menguntungkan karena sulfat, masam, dan kuarsa. Jadi hanya sedikit. Mungkin dalam sejuta itu hanya 40 hektar. Jadi pemeliharaan keanekaragaman hayati, ya, perlindungan pantai dan erosi. Jadi kalau di tepi sungai itu banyak pohon sawit, berarti erosinya sangat tinggi. Nanti kenapa erosinya sangat tinggi? Saya terangkan ya nanti. Untuk moderasi cuaca ekstrim. Jadi kalau ada hutan, coba kalau mereka kuliah di lab ekologi, bukannya angkatan sekarang ya, sebelumnya hari, dingin nggak hari? Siang di lab. Kenapa? Karena kami dekat dengan hutan biologi. Jadi nggak perlu almarhum Bu Penny bilang, Mbak Cut, kita ini perlu AC. Nggak apa, coba Mbak Penny duduk di sini, itu dingin, kenapa harus ada AC? Ya, tinggal buka jendela, hutan itu memberi oksigen untuk kita, rasanya sejuk. Betul nggak? Sangat sejuk gitu loh. Jadi perlunya pohon gitu loh. Kan betul Pak, kalau panas sekali berdiri di bawah pohon lebih dingin nggak? Kan lebih dingin gitu loh. Jadi dia memoderasi ya, membuat cuaca ekstrim itu tidak begitu panas. Terus juga indah. Ya, penyediaan keindahan estetika. Dia ilmu lingkungan. Sekolah pasca itu kan hadapannya hutan biologi. Kalau kita berdiri di lantai pasca, kita lihat hutan biologi, indah sekali. Tapi coba kalau musim hujan, teletong, canak, bau sampai ke ruangan gitu loh. Jadi dari jauh itu sangat indah hutan biologi. Harusnya sekolah pasca bayar biologi, ya kan? Untuk jasa tadi, estetika misalnya. Teknik nggak punya. Oke. Kemudian carbon sequestration. Squeeze itu memeras. Jadi hutan, hujan, dan ekosistem biru itu mampu
ya, mempunyai kemampuan luar biasa menyerap CO2 emisi. Kalau gas rumah kaca yang lain, ya, itu sudah diatur oleh Kyoto Protocol. Seperti Mas ini akan menciptakan apa-apa sebelum dibuang keluar sudah diatur. Itu adalah bagian dari Kyoto Protocol dan Montreal Protocol. Dan kita meratifikasi, jadi kita wajib ikut tanda tangan gitu. Oke. Jadi carbon sequestration jadi menyerap emisi CO2 global. Kemudian mitigasi kekeringan dan banjir. Jadi mitigate itu hanya mengurangi dampak. Jadi kalau ada hutan, banjir tetap, tapi bukan banjir bandang. Kalau orang teknik sipil kan pasti membangun jembatan harus tahan banjir 100 tahun. Nah, 100 tahun sekali kita mungkin banjir besar begitu gitu. Kan harus kriteria sebuah jembatan yang bagus harus 100 tahun umurnya. Bisa, oh maaf, 100 menahan banjir 100 tahun gitu. Kemudian penyerbukan tanaman, tumbuhan, hutan alam gitu loh. Jadi dia binatang-binatang yang ada di situ. Kata teman saya, ahli kelelawar, ada hubungan antara gua kars yang dihuni oleh kelelawar, ya, kelelawar itu apa, dengan penyerbukan pohon durian di Kulon Progo. Jadi dia malam terbang gitu loh ya, bukan kelelawar besar, yang kecil ya. Kan ada dua jenis, apa? Kampret lain lagi. Ya, enggak, pokoknya sejenis itu, maaf saya bukan ahlinya. Dia terbang ya menyerbuki bunga durian di Kulon Progo. Orang Kulon Progo harus bayar harusnya ke Gunung Kidul misalnya gitu. Ya, kan di Gunung Kidul banyak sekali gua yang isinya kelelawar ya kan. Kemudian penyerbukan tadi sudah, pemencaran benih tumbuhan. Jadi burung rangkong di Kalimantan, dulu di Pulau Jawa zaman dahulu kala ketika hutannya masih ada, saya percaya ada burung rangkong. Ya, di Sumatera ada burung rangkong, kan dia tinggal di pohon yang tinggi, 40 meter tingginya dari tanah. Burung ini sekali terbang 70 kilometer. Sehari dia terbang 10 kali, berarti 700 kilometer. Balik 700 kilometer. Dia akan makan buah-buah hutan hujan yang berkualitas tinggi. Kadang-kadang buahnya jatuh, bijinya, sehingga dia penyebar tumbuh-tumbuhan di hutan hujan. Tapi sekarang kan dia terancam punah karena pohon yang seperti itu sudah tidak ada. Penebang kayu, lihat pohon itu kan lurus gitu loh, seperti pohon meranti di tempat kami sebelum disambar petir. Tebal tajuknya itu hanya 5 meter, jadi kayunya bub gitu loh. Apa nggak ngiler ya kan, dia lihat pohon-pohon yang di situ gitu loh. Tidak ada pohonnya. Nah, 1.400 km, Pulau Jawa itu panjangnya 1.000 km. Jadi 1,5 kali Pulau Jawa dia terbang. Jadi dia betul-betul penyebar distribusi untuk hutan hujan. Bibit-bibit ditebarkan. Tapi sekarang di mana jasanya? Hutannya juga sudah tidak ada. Ya kan? Kemudian detoksifikasi dan dekomposisi limbah pertanian. Jadi saya tadi cerita sama Pak Agus bahwa hutan di tepi sungai di bahagian tengah kan banyak, kalau das hilir itu banyak rawa. Nah, rawa-rawa di sepanjang sungai ini nggak boleh dibeton karena dia sebetulnya melindungi sungai dari pengkayaan hara. Karena dia mampu menyerap bersama mikrobia menjadi nitrogen bebas. Untuk fosfat untuk pertumbuhannya, amonium, fosfat, nitrat kan itu limbah pertanian. Jadi kalau bapak-bapak lihat, kalau bapak petani ya, di sungai kan kalau musim kemarau hijau, itu berarti fitoplankton yang jahat itu meledak. Yang hidup di permukaan dan dia tersedia jadi menjadi hijau, jadi tidak sehat.
Ikan tidak bisa. Zooplankton nggak mau. Zooplankton yang disukai ikan nggak mau makan fitoplankton jenis ini. Namanya HABS, harmful algae bloom. Peledakan alga berbahaya. Tidak mau, ya. Ya. Jadi rawa itu dia sebagai ini ya, nutrient removal. Jadi dia meremove sehingga air yang masuk ke sungai bersih. Jadi nutrient removal. Oke. Nah, jasa hutan bakau tadi ya, banyak sekali jasanya. Nanti kita lihat. Ini pohon bakau ya. Kalau hutan bakaunya das hulunya rusak, berarti sedimen diangkut ke sini banyak. Sehingga terjadi peledakan harmful algae. Ya, kalau hutan bakaunya sehat, semua hidup bahagia. Saya cepat aja. Nah, jasa ekosistem hutan bakau yang paling besar untuk negeri kita itu daun pohon bakau. Jadi daun pohon bakau itu mengandung ya, disukai oleh binatang, menghasilkan nutrien akhir yang disukai oleh fitoplankton. Nah, 95% daun pohon bakau itu masuk ke dalam jejaring makanan. Tadi proses makan, dimakan, makan. Jadi nggak rantai makanan, tapi jejaring makanan. Dan pasang surut itu membawa mereka ke laut. Jadi ekosistem hutan bakau itu sangat penting untuk mendukung perekonomian kita, perikanan, pantai dan lepas pantai. Kita ikannya banyak dicuri, ya kan? Hanya Menteri Susi yang berani menenggelamkan. Nah, sekarang pohon bakau kita di mana? Sudah tidak ada. Jadi sama, jadi makin besar. Di sini ada seperti pipa ini. Kontribusinya makin besar. Jadi pohon bakau tidak semua. Jadi pohon bakau itu yang akarnya seperti ini, daunnya. Tapi di pohon bakau juga spesies asli, ada namanya semak dan liana bakau. Kalau kanopi pohon bakau ini dihilangkan, dia yang tumbuh, menguasai area. Nanti saya tunjukkan fotonya. Jadi pohon bakau itu adalah strategis. Intel militer aja nggak ngerti bahwa itu sangat strategis, pendukung ekonomi perikanan kita yang belum kita panen sudah hilang ikannya, ya kan? Kenapa pohon bakau? Kenapa perairan di timur, bahagian timur Indonesia sangat subur? Ada hubungan dengan hutan bakau Bintuni di Papua, sehingga subur. Ikan tuna ya memijah di situ. Besarnya nanti di Pulau W sebesar saya. Satu ekor ikan tuna quality ekspor 8 tahun yang lalu harganya 40.000. 40.000. Kalau satu ekor ikan tuna beratnya 200 kilo, itu kan ada kualitas khusus bagaimana mengelola. Berarti berapa? 200 kali 40 berarti 8 juta. Ya, 8. Kalau nelayan pergi melaut 1 minggu, ya menghabiskan uang 5 juta. Jadi kalau dia dapat 2 ikan tuna, berarti dia dapat berapa? Dia 16 juta kurang 5 juta. 45.000 kok, bukan 40. Jadi maaf, 45.000 9 juta kali 2 18 juta. 18 juta kurang 5 juta biaya operasional itu ya, solar gitu, berdua mereka. Dia mendapat 18 kurang 5 13 juta. Tetapi ketika dia di sana, dia juga menangkap makanan ikan tuna, cumi-cumi, ya. Kemudian ikan kembung, saya suka cumi-cumi ikan kembung. Saya dari Pulau W, jadi jarang makan daging, lebih banyak makan ikan. Ya, ikan tiap hari kecuali musim angin besar, tidak ada ikan. Tapi kami punya good kualitas ikan asin, ya. Ikan asinnya enak. Di sini ikannya busuk, ya kan, nggak pernah. Saya makan tempe berpuluh tahun di sini. Tidak bisa makan ikan busuk itu menurut saya. Jadi tidak bisa, ya. Jadi minta maaf. Ikan air tawar saya tidak begitu suka karena biasa makan ikan laut. Jadi itu.
Nah, bayangin nelayan ketika Ibu Susi menenggelamkan itu, mereka sangat bahagia. Saya bertemu ini wawancara dengan nelayan di Pulau Aceh, ngomong-ngomong gitu. Belum lagi kepiting ya, rajungan di laut. Harganya berapa gitu? Dapat banyak. Jadi mereka sebulan hanya 2 minggu kerja. Dapat berapa dibagi 2 tadi? 7,5 kali 2, 15 juta. Hari aja baru lulus nggak akan dapat uang segitu banyak. Apa jadi nelayan gitu. Saya suka bilang sama mahasiswa saya, begitu kayanya negeri kita itu, baru itu belum lagi ikan gerga, makarel itu, ya kan. Ikan kembung, belum lagi ikan macam-macam ikan. Oke, karena besarnya di Jogja jadi makannya tempe. Oke. Nah, sekarang kita studi kasus. Jadi kasus khusus di ekosistem hutan bakau Segara Anakan. Jadi di ekosistem hutan bakau tadi ya, di muara sungai, di Sungai Serayu itu masuk. Kenapa di pantai selatan ombaknya besar ada hutan bakau? Kenapa di Sungai Perogo nggak ada hutan bakau? Karena ombak besar. Sungai Perogo kan nggak ada yang melindungi. Kalau ombaknya 5 meter tingginya, ketika ditanam hanyut. Tapi tetap aja LSM bandel nanam. Saya sudah bilang jangan tanam. Kalau Bogowonto Laguna, jadi ada yang melindungi. Nggak bisa kita menanam di situ. Kemudian, nah kenapa di Segara Anakan ada hutan bakau? Karena ada Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan itu melindungi Segara Anakan dari ombak besar. Bunyinya besar, saya jadi ingat ke Pulau Weh kalau tidur di desa di sana. Karena ketika musim ombak, ombaknya besar gitu loh. Nah, kemudian tambak udang intensif. Jadi masalahnya sedimentasi, reklamasi hutan, tambak udang intensif, penebangan pohon bakau. Nah, masa sekarang di sana tidak ada hutan bakau, yang ada semak bakau. Jadi ini tahun 1970 disebut Segoro Anakan. Jadi anaknya laut. Segoro samudra. Anaknya ini Pulau Nusa Kambangan. Ini Pulau Jawa. Ini Nusa Kambangan. Ini Samudra Hindia. Air masuk ke Segara Anakan 2 pintu. Ya. Bagian dari sini dan dari sini. Namanya Seluk Jeru. Tahun 1980 saya beruntung. Saya jadi mahasiswa United Nations University, setahun kerjanya di hutan bakau. Didik jadi peneliti hutan bakau. Terus saya tahu sekali hafal ini. Ya, ini tahun 1917, ini tahun 1980. Ya. Nah, sekarang ini tahun 1998. Sekarang makin penuh. Ya, ternyata setiap tahun itu ada 4,5 juta ton sedimen. Lumpur itu diangkut dari 1 das saja, das Citandui. Padahal di situ ada 7 sungai. Jadi 1 sungai 1 das. 7 sungai berarti 7 das. Nah, di situ dihitung hanya 1 das saja. Sungai Citandui oleh Ramu dan Napitulu, ya, Napitulu dan Ramu. Hebat. Beliau itu engineering civil engineering. Mengukur ini gitu, sedimen ini. Nah, 4,5 juta ton itu diperkirakan pada tahun 2010 akan menjadi daratan. Nah, ini Nusa Kambangan. Di sini ada pabrik semen. Ada. Ini masih hutan. Gitu. Merah itu artinya hutan. Ini juga merah, tapi semak. Jadi kalau kita pakai citra satelit harus selalu koreksi lapangan. Bisa keliru. Sama-sama merah tapi taunya bukan gitu. Nah, tahun 96-97 pohon di hutan bakau dikonversi jadi tambak udang intensif, gagal. Ya, terus ditinggalkan sebagai tambak udang rusak. Jadi ditebang secara skala masif. Ketika dia ditebang bukan gap kanopi lagi. Gap kanopi itu celah antara 2 pohon. Kalau ini udah gap area. Cula besar gitu loh, ya kan? Dikoloni oleh semak dan liana bakau. Kenapa dia menang dari pohon? Karena dia punya bijinya banyak,
tumbuhnya cepat. Sedangkan pohon bijinya sedikit, pohon pelem dengan rumput, ya kan? Tumbuhnya lambat. Kalau bunga-bunga semak tumbuhnya cepat. Jadi kalau dalam ekologi kita bilang ada R dan K strategi gitu loh. Ya. Tahun 97 SACDP. Segara anakan ini unik. Itu ditanamin terus pohon bakau, tapi caranya salah. Nanti kita ngomong lain kali itu ya. Nanti kita nggak selesai menanam bibit pohon bakau ditambah udang rusak mereka. Tetapi tidak dikelola. Jadi ini tambah udang rusaknya tumbuhnya semak bakau. Tingginya hampir ini mahasiswa saya dulu, sekarang udah kerja ya. Mas Fatoni lebih tinggi, hampir separuh tingginya Mas Fatoni 170. Jadi hampir berapa? 90. Ya, ini kita lihat pohon bakau ada tinggal 1. Ini kan Nusa Kambangan yang di belakangnya tadi, ya. Kemudian kita lihat ini, ya. Semaknya pohon, jadi pohon bakau jadi pulau-pulau bakau. Terus kepiting lantainya juga berubah. Itu perlu waktu sendiri ngomong ya. Dari misalnya yuka yang perannya luar biasa untuk diproses memakan tadi ya. Jadi ketika daun pohon bakau jatuh akan dimakan oleh ada 7 jenis kepiting lantai yang warna-warni di lantai hutan bakau itu kecil-kecil. Ya namanya fielder crab. Fielder itu kepiting biola, seperti biola gitu. Dia bergerak serentak. Dia makan daun pohon bakau ini. Tapi ketika daun pohon bakau tidak ada, yang ada daun ini jerujon ya. Jerujon itu mengandung alkaloid tinggi. Hanya kepiting namanya jenis yang lain yang hidup gitu loh. Sehingga bisa digunakan bioindikator gitu. Nah, ini tanggulnya. Tanggulnya ditumbuhi oleh Eupatorium. Ini tadi bekas tambak rusak ya. Oke. Nah, kemudian pohon bakau itu ibarat pohon di lautan semak. Jadi lautan semak. Kemudian ada pohon nipah sebagai pulau-pulau. Nah, pasang surut terganggu dengan ada semak ini. Jadi tidak lancar. Air mengalir ketika pasang. Kan kita tahu hutan bakau sehari semalam 24 jam ya, terjadi pasang 2 kali, surut 2 kali ya. Nah, bibit kenapa dia jadi pulau-pulau ya? Bibitnya itu dia terjebak di sini, terperangkap sehingga tumbuh banyak. Terus juga ada liana bakau juga berbahaya. Jadi seperti ini. Nah, ini mahasiswa saya, tingginya 1,5 meter. S2 Mbak Aisyah ya. Tingginya dia kecil mungil gitu. Jadi masuk ke sana saya bilang bawa kayu Aisyah. Nanti kamu hilang saya nggak bisa ketemu kamu di mana. Kayunya jalan-jalan berarti gimana Bu di sini ya gitu. Nah, usaha dilakukan, kita menanam pohon bakau, ongkosnya mahal. Kenapa? Baru ditanam, liana sama semak bakaunya segera tumbuh. Jadi tiap bulan harus disiangi. Bayangi, kalau kita mau menanam hutan bakau di Segara Anakan, itu harus ada insentif untuk petani yang bekerja, menciptakan lapangan kerja. Tetapi harus dihitung gitu. Karena 1 hektar berapa gitu. Mahal sekali. Dan bayarnya itu kan sesuai dengan nelayan. Jadi kalau sedang banyak ikan harganya mahal. Mbak Cut hari ini harganya segini. Tapi ketika ikan nggak ada kita makan tempe loh Mas. Ya tetap sama. Harganya sama. Seperti itu. Oke. Nah tadi saya katakan. Jadi ada peledakan HAPS. Ya. Tiap tahun. Dan HAPS ini alge yang berbahaya itu. Dia gonta-ganti ya sesuai dengan ini. Kan daun pohon bakau kan penyedia nutrien. Ketika pohon bakau ditebang berarti nutrien nggak ada yang masuk ke situ. Tetapi kan limbah pertanian dari Dasulu kan Garut itu daerah Garut. Perkebunannya mencabut-cabut kentang, wortel, kubis. Sedimentasinya sangat tinggi
bersama partikel pestisida, partikel pupuk masuk ke sini. Jadi alga filamennya banyak, ya, Dinoflagellata juga ada. Jadi akibatnya apa? Zooplankton nggak bisa hidup yang disukai ikan. Akibatnya nelayan nggak punya ikan, paceklik. Jadi paceklik seperti ini. Jadi saya cepat aja ya pergi karena waktunya hampir habis ya. Jasa hutan bakau, melindungi pantai dari gelombang tsunami, mencegah intrusi air laut ke permukiman di rawa burit, konservatori air di musim hujan dan merilis air, jadi melepas air di musim kemarau, ya, mencegah intrusi air laut ke darat. Biasanya di belakang hutan bakau di Asia Tenggara ada pemukiman, ya, atau di dalam hutan bakau juga ada perkampungan seperti tadi ya, tempat pemijahan dan nursery, tempat perbesaran ya, untuk spesies yang bernilai ekonomi tinggi, belana ya, kemudian bandeng gitu loh. Kontribusi hara untuk ekosistem hutan bakau sendiri dan juga seascape, pantai dan lepas pantai, sehingga perikanan kita sangat subur. Jadi penyedia jasa yang tidak langsung. Jadi kalau kita menebang hutan bakau harusnya dihitung berapa gitu. Terus mencegah pantai dari gelombang ya, tsunami, mencegah pantai erosi, abrasi pantai. Misalnya Pontianak, mahasiswa saya menghitung 1 hektar hutan bakau itu bisa menghemat uang berapa untuk mendirikan breakwater yang panjangnya 50 km, harganya miliaran. Jadi kalau breakwater itu kita konversi ke nilai, memberi nilai untuk hutan bakau, kita bisa hitung 1 hektar itu luasnya berapa nilainya gitu. Sehingga sangat tapi kita tidak melihat gitu jasa itu. Nah, perubahan fungsi rawa bakau. Jadi fenomena rawa bakau itu diubah menjadi lahan pemukiman dan tambak selalu. Pantura itu jadi tambak semua. Kalau di Aceh jadi pemukiman. Sehingga jasa ekosistemnya hilang. Ya, jadi pada tahun 2004 ya, tanggal 26 Desember itu terjadi tsunami di Aceh. Tingginya 20 meter. Ya, masuknya air laut ke darat ini karena tsunami itu gelombang sangat tinggi sampai 5 km ke darat. Kita bisa memilah dalam 5 ring. Jadi ini daerah yang sangat berbahaya. Nah, kita tahu daerah ini adalah daerah pemukiman SDM orang Aceh, pandai-pandai tinggal di sini. Sehingga ketika tsunami kan seperti goncang, tidak ada pemimpin ya kan, karena lawyer, dokter tinggalnya di daerah ini. Karena jadi pemukiman, lahan bakaunya ditutup ya. Kemudian itu. Nah, ini karena tahun 2004 kan konflik GAM dengan pemerintah meningkat. Amerika kan suka melepaskan satelitnya namanya QuickBird ya kan, sejenis Google Earth itu ya, sejenis Google Earth lewat di Aceh, seluruh Aceh. Tanggal 29 September 2004. Kita tahu tsunami tanggal 26 Desember 2004. Di sini kita lihat tadi yang hancur itu. Ini pelabuhan, kalau saya datang dari pulau masuk ke sini mendarat di sini. Ini adalah habitat hutan bakau. Tapi semua jadi pemukiman padat. Hutan bakau tinggal serpihan di sini dan di sini. Ini tambak. Terus ini pemukiman lagi, tempat pohon bakau. Ya. Nah, kita lihat ya ketika tanggal 26 Desember ya jam 7 pagi itu hancur. Ada 2 jembatan ini tadi, jembatan ini dan jembatan ini. Ya, jembatan ini masih ada. Tanggal 5 Januari saya ke sini. Saya jadi volunteer CI, ya, sukarelawan. Ya, mengakses kerusakan ekologi. Jadi kita lihat pohon bakaunya ada tapi tidak intak. Tidak, ekosistemnya tidak bersatu gitu. Nah, sama seperti gumuk pasir.
ternyata hutan bakau mereduksi 50% tinggi ombak. Jadi kalau tadi masuk ke darat 5 km jadi 2,5 km. Juga begitu gumuk pasir. Negeri kita ini dikelilingi oleh sumber tsunami itu, patahan yang ada. Sehingga disebut cincin api. Sewaktu-waktu bisa terjadi tsunami besar. Jadi gumuk pasir di pantai selatan nggak boleh diganggu itu. Karena mereduksi tsunami. Kan pasir masuk, tsunami langsung masuk ke dalam tanah. Karena kita memang dikelilingi, itu namanya mitigasi tadi, mitigasi bencana. Nah, hutan hujan tadi sudah saya bilang berlapis-lapis gitu loh. Ya, sangat kaya. Saya cepat aja ya Pak ya. Tadi kita ulangi lagi ini sedikit. Fungsinya apa? Carbon sequestration, penyerap CO2 dunia. Nggak hanya hutan hujan, juga ekosistem biru. Ya, hampir semuanya ada di negeri kita. Ya, hutan hujan tropika memainkan peran penting dalam menjaga anggaran karbon global. Global itu dunia. Jadi anggaran karbon dunia secara global, hutan menyerap 2,4 miliar metrik ton karbon setiap tahunnya. Ya, hutan Amazon menyerap 1/4 dari jumlah tersebut. Jadi 1/4 CO2 dunia diserap oleh hutan Amazon. Hutan Amazon juga rusak. Kebun sawit dan kebun kedelai dan logging juga sama. Hutan hujan tropika juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global karena berperan sebagai penyerap karbon. Ya, ekosistem karbon biru itu apa saja? Hutan bakau, ya kan, padang lamun, terumbu karang, dan rawa garam. Rawa garam ada di San Francisco sama Eropa. Itu juga dia. Kemudian seluruhnya yang baru dibayar itu adalah hutan hujan tropika, hutan gambut, ya, padang lamun, ya. Kemudian ekosistem terumbu karang belum dibayar. Tapi kita sudah hilang. Hutan sudah rusak berat itu loh ya. Oke. Nah, ini adalah distribusi hutan hujan di dunia. Ya, ini di tempat kita ya, ini di Malay Peninsula ya. Kemudian ini India juga punya ya. Ini Australia juga punya sedikit di sini ya. Kemudian ini di Central Amerika tadi, Amazon. Ini ketika dia sehat. Tetapi apa yang terjadi? Yang merah ini semua hutannya nggak ada. Hutannya tidak ada, padahal dia penyerap karbon dunia. Di Afrika juga. Jadi Afrika Tengah, ya, South America ini coba tidak ada, ya, tidak ada, hutannya tidak ada. Ini Kalimantan. Nah, tahun 2002, ya, Stibik dan Malengro itu meneliti tutupan hutan yang ada di Sumatera, sepenanjung Malaya, Malaysia itu, sama di Kalimantan Indonesia dan Kalimantan milik Malaysia, dan juga ya Pulau Jawa. Ternyata hutan di Pulau Jawa nggak ada, tinggal 3%. Nggak ada hutan. Ya, di Pulau Jawa nggak ada hutan. Jadi yang hijau-hijau ini itu adalah hutan alam. Ini yang Kamojang tadi. Padahal Kamojang ini sumber geotermal energi, panas bumi. Air dalam tanahnya, uap itu harus ada air. Air itu datang dari hutan hujan. Karena hutan hujan menyerap konservatori air. Jadi kalau hutannya hilang, tahun 97 ketika Pak Harto lengser, Kamojang itu ditebang oleh orang luar Kamojang. Iya, ketika Pak Harto lengser kan penebangan hutan luar biasa. Oke, ini Sumatera. Sumatera hutannya tinggal 30%. Ya. Ini Pulau Mentawai, nggak ada lagi hutannya. Padahal di situ banyak binatang-binatang asli yang nggak ada di tempat lain. Karena pulau oseanik. Kemudian ini adalah hutan Aceh. Hutan Sumatera tinggal 30% hutan alamnya. Ya.
80% itu ada di Aceh. Kenapa ada? Ini kan tahun 2002 masih konflik. Kalau sekarang dihitung mungkin sudah berubah. Nah, ini yang di Kalimantan. Tahun 2002 kalau kita lihat seperti kita kecil menggambar pohon kelapa kan bintang gitu, karena mungkin saya dari pulau ya. Nah, isinya adalah sawit. Sudah tidak. Oke. Nah, ini adalah hutan penyangga di Taman Nasional Sentarum. Kebun sawit baru ditanam. Memang dia ninggalin hutan sedikit di tepi sungainya kecil gitu. Tapi tidak 100 meter. Padahal AMDAL bilang harus, dan slope-nya lebih dari 40 derajat. Artinya apa? Tidak bisa ditanam ya. Nah, ini Kamojang. Ya. Jadi tutupan hutan alamnya sekitar 40%. Sebetulnya hutan alamnya masih bagus. Tapi ketika Pak Harto lengser, banyak orang yang tidak bertanggung jawab menebang pohon-pohon hutan asli di sini. Gitu. Terus apa yang terjadi? Tadi sudah kita lihat kan, dihuni oleh Lantana camara ya, rumput. Saya lupa namanya, rumput asing. Ya, kemudian juga ada Eupatorium tadi. Nah, kita tahu punya strategi R dan K ya. Akibatnya apa? Seedling pohon tidak mampu tumbuh, kalah bersaing dengan semak dan tadi Lantana camara. Padahal itu adalah sumber energi panas bumi. Masa depannya tergantung pada tutupan hutan hujan. Ya. Nah, kenapa pohon itu menjadi penting? Jadi ini adalah daerah yang tidak ada pohon. Ini ada pohon, satu pohon ya, bayangin. Kalau banyak pohon lebih hebat lagi. Ini karena untuk menunjukkan ketika hujan turun, dia akan jatuh di atas pohon. Jadi coba nanti perhatikan, setelah hujan turun, pohon masih mengalir airnya. Saya suka di sekolah pasca itu saya belajar banyak, belajar hutan biologi dari sekolah pasca sehingga saya menghargai hutannya. Ya, kemudian juga ketika hujan kan di lantai 2, pohonnya tinggi-tinggi, airnya masih mengalir gitu. Jadi nih namanya ada aliran batang, aliran daun ya, jatuh pelan-pelan. Jadi walaupun hujan tidak langsung jatuh ke atas bumi gitu. Nah, kalau hutannya nggak ada, ketika hujan langsung jatuh ke atas tanah. Kemudian tanah jenuh air, penuh dengan air. Ya, kalau di Jawa Barat jadi banjir tanah. Karena tanahnya tidak apa ya istilahnya, tanahnya porus, tidak lengket gitu loh. Nah, ini menyebabkan terjadi banjir bandang. Masuk ke mana? Masuk ke sungai tadi nih, dan masuk ke sungai terjadi banjir bandang, semua hanyut. Ya, nah ketika banjir membawa penyakit. Ya. Penyakit ketika banjir membawa penyakit. Nah, jadi keberadaan tajuk ya atau kanopi hutan sangatlah penting. Ya, kawasan Kamojang merupakan kawasan energi panas bumi bagi Indonesia. Energi panas bumi merupakan energi terbarukan. Minyak kita sebentar lagi habis. Tapi selama air di groundwater ya, sama air permukaan. Jadi sumbernya itu adalah air permukaan dan dari groundwater. Selama itu ada, uapnya tetap ada. Tidak ada polusi, zero pollution. Masalahnya tumbuhnya di taman nasional ya kan? Kemudian di hutan lindung. Harusnya negara memberi izin untuk membuat reaktor yang mengambil 100 meter persegi. Setiap reaktor untuk pembangkit uap itu hanya perlu tahan 100 meter persegi. Hutan yang ditebang pindah tanam tempat lain sesuai. Jadi sebetulnya sangat menguntungkan. Memang ketika membangun modalnya besar. Dan kita perlu karena minyak kita mau habis ya kan, batu bara kita seharusnya kita tidak ambil ya, meninggalkan lubang-lubang besar dan sangat berbahaya.
ya, tidak ada lagi hutannya. Jadi kanopi pohon memainkan peran sangat penting dalam konservasi air di kawasan Kamojang. Nah, ini adalah ya, pohon ini adalah konservatori air. Tetapi pohon ini lantainya penuh dengan Lantana camara. Ya, lantainya penuh Lantana camara. Terus apa yang terjadi? Bijinya jatuh tapi tidak tumbuh. Kemudian saya menyarankan pada geothermal energi itu supaya setiap pohon menggerakkan masyarakat desa secara bergilir, bukan income tapi side income ya, membersihkan bawahnya sehingga bijinya bisa tumbuh. Karena pohon ini adalah habitat ya elang Jawa. Elang Jawa juga terancam punah. Tempat tinggalnya elang Jawa. Jadi kita lihat ini ya, ini yang saya bilang rumput tadi. Mungkin kalau di Gunung Kidul laku sekali ini, bisa untuk pakan ternak gitu ya. Nah, terus ancaman hilangnya jasa ekosistem dan lanskap dan bentang laut. Ya, kita tahu ini adalah hutan di negeri 4 musim. Ya. Nutrien C itu karbon itu disimpan di dalam tanah. Hampir lebih dari 50% ya. Kalau di tropika karbon itu disimpan dan nutrien di dalam batang. Jadi ketika kita tebang berarti kita mengangkut nutrien keluar ekosistemnya. Jadi mengapa? Jadi kenapa ya hutan hujan itu, saya cepat aja ya Pak ya, maaf ya. Jadi kenapa hutan hujan menjadi penting? Padahal hutannya rusak semua. Tidak ada lagi yang menyerap CO2. Oh, di Amerika hutannya besar, taman nasionalnya itu loh. Kalau kita jalan berjam-jam dengan mobil dalam hutan taman nasional, tetapi tidak menyerap karbon. Sedikit menyerap. Kenapa pohon? Tadi kita masih ingat waktu kita SMA diajar bahwa zat warna hijau di daun itu bisa mengambil CO2 karena dia menggunakan CO2 ditambah air menjadi C6H12O6 tambah oksigen. Kemudian ini di mana? Disimpan dalam batangnya. Sehingga sangat bernilai tinggi. Kita udah dibayar loh Pak, tapi uangnya di mana? Jangan tanya saya. Oke. Ya, tapi saya baca di koran sudah dibayar gitu. Nah, sekarang kita kondisi emisi CO2 global atau di dunia. Bagaimana kondisi? Saya akan menunjukkan Bapak dunia di waktu malam hari, dilihat dari luar angkasa. Kemudian distribusi populasi manusia di dunia. Terus yang ketiga pengukuran CO2 di Mauna Loa dan Mauna Kea di Hawaii. Jadi tahun 2013 ya. Di Mauna Loa Hawaii itu nilai CO2 di udara 400 ppm. Tahun 2012 di Arktik, di Kutub Utara itu sudah 400. Setahun sebelum di Mauna Loa. Mauna Loa ada di mana? Kepulauan Hawaii di dekat ekuator. Sedangkan Kutub Utara di kutub sana itu loh, yang tempat tidak ada manusia tinggal. Tapi kenapa CO2-nya sangat tinggi? Ya. Nah, kita lihat ini diambil ya dari luar angkasa, dunia di malam hari. Pulau Jawa kan penduduknya paling besar di dunia. Ya, warnanya terang. Pulau nggak kelihatan kan, sama dengan samudra. Saya tinggalnya di luar Pulau Sumatera loh Pak. Pulau kecil sekali ya, 3 jam keliling selesai. Oke. Nah, ini India. Ya, India juga tapi penduduknya nanti kita lihat dia sangat banyak. Nah, ini Uni Eropa. Uni Eropa itu Norway ya, Inggris, pokoknya negara-negara Eropa. Terang benderang. Kemudian ini Amerika Serikat yang penduduknya sedikit. Ini pantai timur, New York. Tinggi sekali. Ini California. Saya di California. Di sana orang hati-hati dengan cahaya. Ya, ini
ya, sentra Amerika Selatan. Sekarang kita lihat populasi manusia di dunia. Ini Pulau Jawa. Ya. Terus ini India. Terus kita lihat ini. Nah, India ya jelaslah penduduknya begitu banyak ya. Kemudian nah semua lampu itu pakai bahan bakar, Pak. Bahan bakar fosil yang tidak bisa dikembalikan, kita panen kembali. Sudah selesai. Sekali ambil berarti selesai ya. Kemudian ini Amerika, Pak. Pantai barat tadi. Kita lihat ini ya. Apa? Bentar. Oke, jadi ini artinya apa? Sumber daya alam paling besar di negeri kita di belahan bumi selatan, ekuator ke selatan, tapi pengguna paling besar sumber daya alam adalah Amerika dan ini juga Cina ya, Jepang juga. Oke. Jadi CO2 itu diukur sejak tahun 1959 di Kepulauan Hawaii. Pulau ini ada gunung api aktif. Di Amerika itu ada dua politik, Pak. Yang satu namanya Demokrat, yang satu Republikan. Ya, ya Pak siapa? Pak Trump itu dari Republikan. Ya, Joe Biden dari Demokrat. Nah, Republikan itu tidak percaya kalau ada perubahan iklim, ya. Tapi Demokrat percaya. Jadi ketika Pak Trump jadi presiden, keluar dia dari perkumpulan untuk panel climate, ya, panel on climate, ya. Oke, IPC. Oke. Nah, diukur di Mauna Loa. Alasannya kata mereka itu karena gunung api pasti CO2-nya tinggi. Kemudian tahun 1980 ya. 1980 diukur di hampir seluruh dunia oleh namanya jadi The Global Monitoring Network. Jadi ketika diukur 59 sampai sekarang itu yang mengukur adalah Scripps Institution dari University California at San Diego. Kemudian pada bulan November ya terjadi letusan gunung api. Jadi rusak areanya. 2 bulan kemudian bulan Desember dipindahin ke Mauna Kea. Jaraknya 30 mile ya kalau nggak salah di situ. Tadi kan kita bilang tahun 2013 ya di mana di Mauna Loa ini ya 400 ppm. Tapi setahun sebelumnya di Arktik yang nggak ada manusianya itu tadi itu sudah 400 ppm. Artinya dari mana CO2-nya gitu. Untuk pengukuran emisi, data sebagai fraksi, orang kimia lebih tahu dari saya ya. Data sebagai fraksi molekul udara kering didefinisikan sebagai jumlah molekul karbon dioksida dibagi dengan jumlah seluruh molekul di udara, termasuk CO2 setelah uap air dihilangkan. Fraksi molekul dinyatakan dalam bagian per juta. Jadi contohnya misalnya 400 ppm itu fraksinya 0,0004 gitu. Benar ya Pak ya? Dikoreksi, bukan ilmu saya gitu. Pengukuran, jadi ini pengukuran dilakukan sejak tahun 1960, tahun 1959 itu sekitar 200 ppm. Ini tahun 2023 sudah mendekati 422,14 ppm. Trennya naik. Trennya menaik. Kalau kita lihat naik turun ini, itu ada hubungan dengan aktivitas fotosintesis musim hujan dan musim kemarau. Seperti tadi saya katakan, kalau Gunung Kidul musim hujan kan hijau royo-royo. Itu memberi oksigen karena ada aktivitas fotosintesis. Kalau musim kemarau daunnya gugur. Nah, ini pengukuran oleh Global Monitoring Network ya sejak 1980
Kan ribut, Amerika ribut, katanya itu gunung api, CO2 dari gunung api. Nilainya sama, mirip. Artinya apa? Bahwa itu betul-betul karena aktivitas manusia. Tadi kita bicarakan bahwa hutan kita rusak, ya, hutannya tidak ada. Jadi kita adalah negara kepulauan. Artinya apa? Kan kita bilang Pulau Jawa itu panjangnya 1000 km. Kalau lebarnya sepertiganya berarti sekitar 300 km. Di tengah-tengah ada pegunungan, ya, Bukit Manore, pegunungan tadi Kamojang, ya. Jadi air sungai yang menghadap ke utara masuk ke Laut Jawa, sungai yang menghadap ke pantai selatan masuk ke Samudra Hindia. Artinya apa? Ya, artinya letak das hulu sangat dekat dengan muara dan pantai. Jadi apa yang terjadi di sini itu akan tercermin di pantai. Di negeri kita, ya, das ini dikelola oleh banyak kementerian. Pohon yang berdiri KLHK, Kehutanan. Ikan yang lompat-lompat Menteri Susi itu, DKP. Di sungai kan ada ikan. Kemudian air yang mengalir, PU. Yang meluruskan sungai itu. Kemudian bangunan yang ada, tata ruang. Buktinya Aceh tetap aja hutan bakau ditebang jadi pemukiman itu. Harusnya kan tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi 4, belum lagi yang ada kesejahteraan sosial 5. Tetapi sayangnya mereka ini punya program hebat, setiap menteri ini, kementerian untuk das. Tetapi tidak terintegrasi, masing-masing kerja sendiri. Coba ada satu masalah dikeroyok rame-rame gitu loh. Tidak dilakukan sampai sekarang. Masing-masing sendiri. Jadi raja-raja sendiri gitu. Oh, proyeknya hebat-hebat, bagus, tapi tidak terintegrasi. Sehingga nggak pernah berhasil. Nah, kerusakan ini luar biasa. Kita punya SDGs, tapi PBB tidak merasa yakin kita bisa mencapai SDGs. Sehingga PBB mengeluarkan lagi pengumuman baru, ya, untuk negara anggota bahwa tahun 2021-2030 sebagai, ya, dekade PBB untuk restorasi ekosistem, bukan rehabilitasi, restorasi, mengembalikan seperti semula. Ya, misalnya pemerintah strateginya ada CSR, ya, CSR Corporate Social Responsibility, ya, termasuk tadi memberi proper award dan mereka diwajibkan membuat rehabilitasi ekosistem yang rusak, ya, sebagai kawasan perlindungan. Ya, jadi ini, oke. Tujuannya apa? Program ini lagi untuk merestorasi kembali ekosistem yang rusak, mendukung SDGs. Pada tanggal 1 Maret, ya, di bawah resolusi PBB nomor sekian, ya, PBB mengumumkan program ini. Tujuan utamanya agar seluruh dunia dapat mencegah, menghentikan dan membalikkan degradasi ekosistem dan mengembalikan ke ekosistem semula. Nah, kalau ekosistem hutannya pulih, ya, ada bayarannya. Namanya result based payment. Ya, melalui funding namanya Green Climate Fund. Jadi pembayaran berbasis hasil. Kenapa basis hasil? Karena kita menanam hutan kembali, kemudian dia dihitung berapa serapan CO2-nya, sekian itu dibayar. Jadi Indonesia juga telah bekerja keras, ya. Jadi di sini konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sangat penting. Ya, ingat loh, hutan kita tinggal 30% di Sumatera, di Jawa 3%. Indonesia juga telah bekerja keras dalam hal ini melalui program REDD Plus, ya. Indonesia melalui skema insentif pembayaran berbasis hasil, kita udah dibayar, Pak. Atau result based payment dan Green Climate Fund,
tren penurusan emisi CO2 kita menurun gitu loh, positif, bisa menangkap lebih banyak. Nah, terus kita diakui pengakuan global dalam penurunan emisi CO2. Indonesia telah mendapat pengakuan global atas keberhasilan penurunan emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi ini dari deforestasi dan degradasi hutan melalui program REDD+ pada 3 ekosistem, hutan hujan, hutan bakau, dan hutan gambut. Jadi kita baru dibayar 3 ekosistem, ya, hutan yang sehat, hutan hujan, hutan bakau, dan hutan gambut. Pengakuan ini dalam bentuk persetujuan pemberian dana Green Climate Fund sebesar 103,8 juta US dollar. Kalau kita rupiahkan sekitar 4 tahun yang lalu itu 1,5 triliun rupiah. Dan penurunannya untuk 2 tahun, 2014 sampai 2016. Penurunan sebesar 20,3 juta ton CO2. Nah, kemudian Norwegia yang tadi itu loh, yang Uni Eropa itu yang paling utara, dia membayar juga. Pada saat yang sama dia memboikot minyak sawit. Dia melakukan referendum boikot minyak sawit. Tapi pada saat yang kenapa tadi kan saya bilang law over forest isinya pohon sawit. Hutannya sudah tidak ada, bukan tidak boleh ada kebun sawit ya. Jadi dia membuat keputusan rakyat referendum. Ya, boikot minyak sawit gitu loh. Dia membayar kita 56 juta US dollar. Bayarin kita loh Pak. Pada saat yang sama boikot minyak sawit kita. Sebesar 800 miliar rupiah. Untuk penurunan CO2 emisi sebesar 11,2 juta ton. Artinya apa? Dengan kita menjaga ekosistem hutan hujan, hutan bakau, dan hutan gambut, kita bisa dibayar. Bayangin, hitung saja berapa banyak hutan kita. Walaupun yang tinggal 30% itu ya. Dibayar kita, Pak. Uangnya di mana? Saya tidak tahu. Oke. Ekosistem sehat dan jasa ekosistem berfungsi kembali. Jadi kita harus mengembalikan ekosistem sehat. Jadi kata Pak Antonio Guterres, dia adalah Sekjen PBB, di pembukaan KTT Iklim COP26 di Glasgow, dia mengatakan ini waktu kepada pemimpin dunia, ini waktunya mengatakan tidak untuk perusakan keanekaragaman hayati, tidak untuk membunuh diri kita sendiri dengan karbon, ya, tidak untuk treating alam seperti WC, seperti toilet, kan kita buang sampah apa gitu. Ya, kita cukup sudah membakar, mendrill ya, menambang our way deeper, lebih dalam lagi. Sebetulnya kita sedang menggali kuburan sendiri. Ya, we are digging our own grave, katanya gitu. Saya kira itu ya. Nih, sebagai penutup, jadi solusi berbasis alam untuk memperbaiki ekosistem di lanskap hutan rusak dan bentang laut untuk kesejahteraan manusia di bumi. Ya. Di bumi, karena yang diambil CO2 dunia. Ingat loh, pohon hutan itu bukan paru-paru dunia, tapi pemberi oksigen. Kalau kita bernapas, ya, ngambil oksigen. Pohon bernapas ngambil CO, maksudnya dia mengambil CO2 sebagai sumber energinya, makanannya. Jadi CO2 ya menjadi tadi disimpan dalam batangnya yang paling besar. Jadi kalau kita mengembalikan hutan berarti kesejahteraan manusia di bumi ya sangat penting dan kita dibayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.